Hampir 2 tahun dunia menjalani pandemi COVID-19. Di Indonesia, angka penyebaran COVID sedang meningkat. Berbagai varian COVID yang baru juga telah menyebar di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satunya yang terbaru adalah adanya PPKM. Kebijakan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah membuat masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan dampak negatif di berbagai sektor. Kondisi yang serba kompleks dan penuh tekanan ini dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis manusia. Selain kita semua dituntut untuk menjaga kesehatan fisik, kita juga harus tetap menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Dampak psikologi selama pandemi diantaranya gangguan stres, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan infeksi, gangguan tidur, dan merasa tidak berdaya. Pada dasarnya, semua gangguan kesehatan mental diawali karena rasa cemas. Rasa cemas adalah normal, merupakan respon dari situasi yang mengancam, menjadikan seseorang menjadi lebih waspada dengan ancaman yang ada di sekitarnya sebagai pertahanan diri. Kecemasan biasanya berasal dari anggapan terhadap situasi yang tidak terkendali. Rasa cemas haruslah dikelola. Kewaspadaan terhadap sesuatu yang tidak terlihat seperti ini jangan sampai berlebihan dan menimbulkan gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengelola rasa cemas di masa pandemi. 1. Mengurangi asupan berita atau informasi mengenai COVID-19 atau berita lain yang membuat rasa cemas berlebihan. Mengetahui berita dan informasi terkini memang diperlukan. Akan tetapi, karena banyaknya berita-berita mengenai COVID-19 ini dapat menimbulkan rasa cemas berlebihan, terlalu banyak mengonsumsi berita mengenai COVID-19 dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Berita dan informasi yang tersebar juga belumlah tentu terjamin kebenarannya. Menyaring serta membatasi asupan informasi akan sangat membantu. Dan alangkah baiknya, membaca berita-berita terkini dibatasi terhadap beberapa topik tertentu, misalnya kebijakan atau peraturan hukum terbaru, atau informasi yang menghibur dan inspiratif saja. Kita juga harus berhenti menebar ketakutan kepada orang lain dengan cara tidak meneruskan berita dan informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, baik secara langsung ataupun melalui sosial media. Selalu lakukan validasi terhadap berita, karena jika itu adalah berita bohong dan ujaran kebencian akan menimbulkan keresahan dan dapat diancam pidana. 2. Berinteraksi dengan keluarga, rekan di rumah, atau lewat media sosial untuk sekedar menyapa dan bersilaturahmi. Walaupun di masa pandemi kegiatan berkumpul dibatasi, bukan berarti kita harus menjadi penyendiri dan merasa kesepian. Kita tetap dapat berinteraksi dengan keluarga di rumah, berbagi cerita, dan berkeluh kesah agar hati terasa lebih lega. Atau dapat juga kita menghubungi rekan atau sanak saudara yang berada jauh dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media seperti berkirim pesan atau melakukan panggilan video. Pokoknya memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk tetap keep in touch dengan rekan dan saudara. 3. Berolahraga. Sibuknya aktivitas dan pekerjaan dapat membuat kita lupa berolahraga. Padahal, dengan berolahraga, tubuh akan memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki perasaan.
Selalu sempatkan waktu dengan berolahraga ringan, misalnya melakukan peregangan ringan, dan latihan pernapasan yang dapat dilakukan di rumah, atau kita dapat melakukan jogging keliling lingkungan tempat tinggal, atau bersepeda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. 4. Melakukan hobi yang menyenangkan. Segala pembatasan kegiatan tentunya membuat kita penat dan bosan dalam menjalankan hidup. Kita dapat menyiasatinya dengan melakukan hobi yang menyenangkan dan bermanfaat. Hobi yang dapat dilakukan di masa pandemi ini diantaranya seperti membaca, menulis, bercocok tanam, memiliki peliharaan atau berternak, memasak, menonton, atau bermain game. Selain menyenangkan, melakukan hobi juga dapat menghasilkan uang sampingan loh. 5. Mendekatkan diri dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jikalau semua tadi ternyata tidak dapat membantu mengurangi rasa cemas berlebihan yang ada, maka masih ada Tuhan sebaik-baiknya tempat untuk kembali dan berkeluh kesah padanya. Jangan lupa untuk berdoa agar kita semua selalu sehat, dihindarkan dari segala masalah, dan berdoa untuk kondisi yang lebih baik. Semoga dengan tips yang tadi telah disebutkan dapat bermanfaat dan membantu kita dalam menjaga kesehatan mental dan menjalankan aktivitas tanpa rasa cemas dan resah. Kunci dari tubuh yang sehat adalah hati yang gembira. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ada. Dan tentunya jangan stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.